Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, mahasiswa UIN Arandiri dengan jurusan Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi politik liberal klasik. Baik, selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi liberal klasik, ilmu ekonomi politik liberal klasik. Tapi sebelumnya, saya akan sedikit membahas tentang ekonomi politik praklasik, yaitu di mana ada terdiri dari masa Yunani kuno, masa Merkantilisme, dan masa fisiokratisme. Jadi, pada masa Yunani kuno, yaitu Aristoteles mengatakan bahwa dalam bukunya itu berjudul Politik, ilmu ekonomi merupakan bagian daripada politik, dan politik itu sendiri merupakan bagian daripada etika dan filsafat. Nah, negara yang ideal menurut Plato, itu ahli filsuf pada masa itu, adalah masyarakat yang dipimpin oleh dan dididik oleh ahli filsafat atau oleh raja yang merupakan juga ahli filsafat. Nah, pemerintahan sosial komunis pada masa itu, di mana raja berhak menentukan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya ada masa merkantilisme. Pada abad 14, saat terjadinya revolusi Prancis, terjadi transisi kekuasaan dari raja dan gereja kepada kaum saudagar. Itu pada masa merkantilisme. Habis itu, pada masa ini adanya campur tangan negara, merupakan kolaborasi antara penguasa dan pedagang pada kaum pengusaha. Nah, kesejahteraan pada masa ini untuk rakyat jelatanya itu sama sekali tidak diperhatikan. Selanjutnya ada masa fisiokratisme, yaitu meletusnya revolusi Perancis di akhir abad 18 muncul sebagai reaksi dan kondisi dalam paham merkantilisme. Nah, kaum fisiokrat menyebut kegiatan perdagangan bersifat steril, dan mereka menuntut agar aktivitas ekonomi tidak perlu diatur oleh pemerintah, memonopoli dan pemberian kemudahan-kemudahan bagi sekelompok orang dihapuskan, dan sekat-sekat perdagangan pun dibuka. Itu harapan mereka. Ekonomi politik liberal klasik pada abad ke-18 dapat disebut sebagai tonggak awal kelahiran ilmu ekonomi politik, sebab ilmu ekonomi dengan ilmu politik masih menjadi satu. Nah, adapun pandangan tentang kekayaan pada masa ini, yaitu oleh Henry Fawcett, mengatakan ilmu ekonomi politik sebagai ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip yang mengatur produksi, distribusi, dan tentang kekayaan. Adapun dalam arti sempitnya, kaum merkantilis mengatakan bahwa kekayaan adalah uang, dan Adam Smith mengatakan bahwa kekayaan adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Namun dalam arti yang luas, Fawcett mengatakan kekayaan mencakup semua komoditas yang mempunyai nilai tukar. Teori pembagian kerja, Adam Smith mengatakan bahwa harus adanya pembagian kerja. Kenapa? Teori pembagian kerja menunjukkan bahwa dalam upaya mengejar keinginan pribadi, orang perlu bekerja sama dengan orang lainnya. Habis itu ada dalam perdagangan internasional, Adam Smith mengatakan itu didasarkan pada keunggulan yang absolut, sedangkan David Ricardo didasarkan pada keunggulan komparatif, dan Michel Parters mengatakan mengembangkan menjadi teori keunggulan kompetitif. Adam Smith mengatakan manusia ekonomi adalah makhluk rasional yang didorong oleh kepentingan pribadi untuk selalu berusaha memperoleh hasil-hasil besar dan berbagai kemungkinan pilihan yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar, motif terpentingnya adalah prinsip dasar. Motif kepentingan pribadi adalah prinsip dasar. Kenapa? Kepentingan pribadi tersebut bisa saja jelas dan tidak jelas, namun dianggap sebagai kebenaran bahwa setiap manusia dalam setiap tindakan mereka berharap setiap yang dianggap akan meningkatkan kebahagiaan mereka. Mekanisme pasar dulu dan sekarang. Dulu tempat bertemunya konsumen dan produser. Namun sekarang pasar sudah berkembang, di mana tidak hanya tentang konsumen dan produser, namun menjadi jauh lebih rumit mengintegrasikan individu-individu dan kelompok-kelompok. Proses integrasi di pasar didukung oleh apa yang disebut dengan sistem harga. Paham liberalisme muncul karena ada dua alasan. Yang pertama, menuntut reaksi adanya konspirasi persekutuan antara pengusaha dengan pengusaha negara pada masa merkantilisme. Yang kedua, bentuk penolakan terhadap pandangan Plato yang menyatakan ketidakpercayaan
pada kebebasan individu dan demokrasi. Nah, berikut ini adalah pandangan Plato dan pandangan Smith yang berbeda. Pandangan Plato, tidak ada kebebasan bagi individu untuk bertindak sebab seorang atau perseorangan tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Namun, menurut pandangan Adam Smith, sangat mendukung adanya kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing individu karena masing-masing dari mereka dapat memutuskan apa, kapan, dan di mana apa yang harus diputuskan. Inti dari pemikiran ekonomi politik liberal klasik yaitu setiap pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, haruslah diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadi. Ini adalah inti daripada ilmu ekonomi liberal klasik. Jadi, liberalisme merupakan suatu paham yang membela kebebasan, baik individu maupun nasional, dengan seminimal mungkin atau bahkan tanpa adanya campur tangan daripada pemerintahan. Jadi proses peminggiran peran pemerintah oleh liberalisme tidak terlalu menyukai campur tangan pemerintah karena dapat menimbulkan inefisiensi yang pada ujungnya hanya akan menguntungkan satu pihak tertentu. Ada alasan ketidaksenangan Adam Smith terhadap campur tangan pemerintah, yaitu salah satunya campur tangan pemerintah lebih sering mengganggu jalannya perekonomian itu sendiri. Nah, alasan lainnya, campur tangan pemerintah beserta aturan-aturan yang dibuat lebih sering dijadikan alat bagi kaum-kaum yang kaya. Catatan tentang pandangan klasik Adam Smith, yaitu dari ejekan Karl Marx. Smith memunculkan ide untuk menyerahkan perekonomian pada pelaku-pelaku ekonomi dengan campur tangan pemerintah. Yang kedua, dari ajaran klasik juga dirancang sistem ekonomi liberal kapitalis yang lebih mempercayakan perekonomian pada pasar ketimbang perencanaan oleh pemerintah. Smith berhasil merangkum pemikiran yang relatif terpisah menjadi sebuah sintesa yang lebih utuh. Ini adalah alasan lainnya. Namun, yang penting sekali kita ketahui adalah suatu hal yang pasti, tidak ada negara yang tidak ada peran atau campur tangan daripada pemerintahnya, bahkan di negara-negara ekonomi liberal pasar bebas. Aspek optimis dan pesimis. Nah, aspek optimistik di mana masyarakat berharap terlalu banyak dari sistem perdagangan bebas tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan pada aspek pesimistis, menurut Marcus, produksi pertanian meningkat menurut hukum deret tambah, sedang populasi penduduk menurut deret tambah itu berkurang. Bila keadaan tersebut tidak terkendali, maka akan menjadi bencana. Bencana tersebut ialah kenyataan bahwa jumlah tanah mengecil dan jumlah manusia yang lebih besar, lebih banyak. Ajaran klasik muncul penemuan baru yang menunjang kegiatan industri, sehingga makin kecil peran labor yang berakibat menurunnya upah. Lalu, David Ricardo menganjurkan digunakan upah alami, di mana besarnya tingkat upah alami ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Secara umum, teori dan konsep kaum klasik sangat dingin, tetapi mengandalkan rasio, sehingga ilmu ekonomi sering dikritik oleh pakar-pakar sosial. Tetapi di tangan John Stuart Mill, ilmu ekonomi tampil agak manusiawi, di mana memperbolehkan adanya campur tangan pemerintah berupa peraturan dan kebijaksanaan yang dapat membawa perekonomian ke arah peningkatan efisiensi, dan merekomendasikan diperlukan aturan legislatif untuk melindungi buruh anak-anak dan memperbaiki kondisi kerja mereka. Baik, sekian penjelasan singkat tentang ekonomi politik liberal klasik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.